Ketemu lagi sama Big Tommy dan Tommy Wong. Tommy Wong. Iya. Hari ini kita mau bahas mengenai sosial media. Iya. Sedikit. Etika dalam bersosial media. Yes. Ya. Gimana caranya di momen pandemi corona ini kita itu bisa tetap jualan dengan mudah. Tapi tidak ibaratnya tidak hard selling di dalam grup-grup WA maupun di media sosial. Kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yuk kita simak. Oke. Jadi ada gini dulu kok ceritanya. Iya, gimana nih? Kita kan banyak sekarang diundang masuk ke grup WA. Kita mau WA dulu ya. Ya. Di grup WA. Nah itu kan memang mungkin ada yang dari grup teman sekolah, juga ada grup yang sekarang lagi heboh nih, kau tahu gak kok? Grup apa? Grup namanya Vibrasi Positif 0001. Balik lagi dong, balik lagi ke masker. Oke, terus? Itu heboh banget di grup. Nah, kalau kita masuk di grup yang kita sudah kenal teman-temannya, mungkin itu kita sudah tahu satu dengan yang lain. Tetapi seringkali kita kan ada masuk di satu grup yang dimana kita satu dengan yang lain belum pernah kenal, belum pernah tahu. Nah, ini sebenarnya kita perlu kasih tahu ke teman-teman kok, sehingga kita di grup itu nyaman. Betul. Tidak mengganggu orang lain dan juga kita tidak terganggu. Contoh kayak saya, Koko pernah cerita ada 200-an grup ya Kok? Kalau masing-masing misalnya satu grup setiap hari lempar 10 chat aja, itu udah 2000 chat Koko harus baca. Betul. Terus lagi kalau itu flyer. Nah, kirim gambar bla 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 bla, memori jebol. Nah, maksudnya mungkin ini Koko sama saya hari ini kita harus berbagi ke teman-teman. Bagaimana sih sehingga kita di grup itu disukai, kita nyaman, dan di grup itu malah jadi satu tempat wadah kita saling support satu dengan yang lain, bukan saling mengganggu satu dengan yang lain. Iya. Jadi gini, sebenarnya kan kita bicara dari dua sisi ya. Satu adalah yang ada di dalam grup, yang satu adalah di luar grup. Yang di luar grup kan diundang ke dalam grup. Hendaknya kalau kita mau mengundang seseorang, japri dulu apakah dia berkenan. Setelah dia berkenan, itu tentunya harus tahu juga konteks grupnya itu grup apa, politik atau apa, itu semua sudah jelas dulu. Apakah itu grup agama, grup untuk kuliner, grup apa, sehingga kan nggak lucu nih kalau misalnya orang itu dia adalah tokoh politik, kita malah undangnya ke grup kuliner. Kan jadi bingung gitu. Atau kalau nggak orang kuliner, tiba-tiba yang masuk ke dalam adalah orang-orang politik. Nah itu kan juga jadinya pembahasannya nggak connect gitu ya. Akhirnya jadi bingung gitu, serba salah, banyak kan jadi zombie di dalam. Gitu ya kan. Nah, ini bicara dari yang undang. Nah, yang diundang sebenarnya ada beberapa setting fitur di WhatsApp yang bisa kita aktifkan sehingga kalau pas kita diundang, dicemplungin ke dalam grup, itu kita bisa dapat notifikasi dulu apakah kita berkenan. Approval ya? Approval. Jadi ada security question-nya dulu gitu. Nggak langsung tahu-tahu, kan kita sering kaget nih kan. Tahu-tahu kok saya udah di dalam grup ini. Malam hari tidur kayaknya perasaan nggak ada grup ini, pagi hari tahu-tahu udah di dalam grup ini, dan grupnya berisik, aktif banget. Kan rasanya kayak mau keluar salah, nggak keluar di dalam juga kayaknya bingung karena konteksnya nggak dapet, kontennya juga nggak dapet. Yang ada jadi akhirnya merasa kecewa, terganggu dan sebagainya. Nah ini bicara dari sisi yang mengundang maupun yang diundang. Nah tapi sekarang sudahlah. Tentunya semakin banyak silaturahmi, tak kenal maka tak sayang, semakin dikenal juga lebih baik ya. Biasanya kan orang mengundang kamu juga karena dia ada apresiasi dari kamu. Ya it's okay kita berada di dalam.
Hanya saja menurut Kotomi, tetap filternya di kita, nggak usah sungkan. Kalau memang dirasa bahwa Anda justru mendapatkan hal-hal yang negatif di dalam grup, tidak membuat wawasan Anda berkembang, semakin membuat tertekan, bermasalah, dan sebagainya, sebaiknya kita left aja, nggak apa-apa. Lebih baik menyesal sekarang daripada menjalani penyesalan kemudian. Iya. Itu seumur hidup tuh beban. Iya, seumur hidup beban. Apalagi kalau sampai kita nggak nyaman suatu saat karena pembahasan politik atau agama yang mencederai perasaan kita, kita keluarkan satu komen statement yang merupakan satu akumulasi dari sebuah kemarahan. Udah lama nih, jengkel nih, bom waktu ya. Nah, lalu kita ledakan terus kita left, itu justru malah menimbulkan luka kemana-mana. Ya kan? Jadi sebaiknya kalau memang pagi hari bangun, loh kok tahu-tahu saya sudah di dalam grup ini, pamit baik-baik aja. Maaf teman-teman, saya mau tanya dulu, grup ini kira-kira seputar apa? Kalau tidak ada yang bisa menjelaskan, Anda keluar aja, nggak salah kok. Ya. Pamit baik-baik, sampai ketemu ya di grup lain, teman-teman yang ada di sini, salam hormat saya. Malah Anda bisa mengenalkan diri, Anda siapa? Biasanya kan kalau yang suka akan follow up Anda, gitu loh. Betul. Santun, jadi jangan belum selesai, main langsung live. What is he to do, is he not to do. Hal ini kelihatannya sederhana, tapi seringkali orang tidak lakukan. Begitu jengkel, langsung live. Begitu jengkel, langsung live. Sebenarnya tetap di dalam grup akan selalu Anda ketemu dengan teman-teman baik. Dan teman-teman baik itu pun bisa jadi mereka juga terjebak dalam kondisi yang sama. Maka Anda menjadi perintis pembuka jalan. Pionir ya? Iya, sopan santun, beretika, pamit baik-baik, ya kan? Walaupun hadir tak diundang, tapi pergi meninggalkan pesan. Ya itu paling tidak gitu ya, pergi meninggalkan pesan. Sehingga yang suka sama Anda akan tetap follow up Anda, dan dari situ kan masih bisa terbangun komunikasi dan silaturahmi yang baru. Betul. Ya ini poin nomor 1. Poin nomor 2, kalau masuk di dalam WhatsApp group, tentunya kita mengamati dulu. Sebenarnya WhatsApp group itu kita lah yang mengamati dulu. Kira-kira ini arahnya kemana? Selaras tidak? Ya. Kalau memang tidak selaras, tapi juga tidak ibaratnya tidak mengganggu, ya nggak apa-apa, stay sementara dulu sambil melihat. Ya dunia ini kan, kalau kita itu gini, kalau kita datang ke mall, semua yang di dalam pengunjung mall juga kita nggak kenal kan? Yes. Tapi hanya dengan kita mendatangi satu persatu toko-toko yang ada, kita ketemu dengan SPG, pemilik tokonya, nanti lama-lama terbangun sebuah komunikasi, bahkan bisa langganan ya. Nah dari situ menurut saya kita yang sendiri silaturahmi sih. Kalau memang kita juga sudah silaturahmi dan kita mendapatkan manfaat, sama kalau orang pergi ke mall, ke restoran, kan juga gitu. Kalau ke restoran bukan soal tentang makanannya aja enak, perlakuan daripada si pemilik restoran maupun pegawainya itu harus welcome. Walaupun makanannya enak, tapi misalnya cara penyajian, sana makan, gitu kan kita langsung udah ilfil dulu. Iya, mau makanannya enak kayak apa juga kayaknya. Emang siapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Betul. Itu. Jadi ya, yang mengundang tahu diri, yang diundang pun tahu tata krama. Betul. Ya kan? Nah, biasanya kan di dalam grup kan ada aturan main. Kalau kamu baca aturan main, kamu seneng nggak? Kan ada loh, biasa peraturan grup itu yang deskripsinya sudah jelas gitu. No sara, no ini. Nah, kira-kira kalau kamu dapetin peraturan kayak gitu, kamu nyaman atau tidak nyaman? Saya pribadi kurang nyaman. Nggak nyaman, kenapa? Ya karena ya tadi, kalau saya udah ngeliat grup ini arahnya ini, saya udah nggak usah lihat aturan, pasti saya left. Saya maksudnya nggak sungkan untuk mengatakan, oke, ini bukan di saya punya bidang, bukan di satu arah sama saya. Karena ya itu ngeganggu ke pekerjaan. Karena saya kan kantor saya kalau boleh bilang handphone. Oke. Gitu. Sehingga kalau memang istilahnya di kantor saya ada banyak yang ganggu, repot saya. Lalu kalau ada aturan main, jadi artinya kalian nggak suka? Bukan nggak suka, saya akan lihat. Kalau memang aturan itu memang benar, oke. Oh, justru mau menaati, mau menaati. Iya. Oke. Tapi kalau memang aturannya apa yang membuat kamu nggak suka, nggak nyaman? Sebenarnya kalau aturan itu dibuat sebenarnya kan pasti baik kok untuk kenyamanan seluruh anggota grup. Betul. Nah, cuman yang jadi masalah biasa di grup itu ada orang-orang yang istilah tidak mentaati.
Nah, sebenarnya masalahnya di situ, bukan masalah di aturan kok. Oh, jadi maksud kan adalah ketika sudah ada tata tertib, biasanya ada pelanggar. Ada pelanggar. Dan tapi ingin kalau mencoba gitu ya. Aturan terlalu ribet juga aturan terlalu ribet akhirnya kuburan. Ya. Karena diem semua. Betul. Ya. Nah, hal-hal seperti itu makanya itu sebenarnya sih yang tadi kalau kita bisa saling ngerti satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain dan punya visi yang sama, saya rasa nggak masalah. Bahkan tanpa aturan pun orang akan saling memahami. Tetapi kan justru aturan itu dibuat untuk menjaga orang-orang yang kadang-kadang kadang-kadang kelewatan. Nah, inilah sebenarnya aturan itu fungsinya sih menurut saya seperti itu admin buat. Karena aturan sekarang yang saya tahu kok yang UU ITE ya, kalau memang di grup ini ada bermasalah, admin yang kena loh kok. Nah, itu dia. Nah, ini di poin nomor 2 nih. Ya, tadi poin nomor 1, sekarang poin nomor 2. Ini ada total 5 poin. Dan di salah satu poinnya nanti, teman-teman bisa mendapatkan cara tips berjualan secara laris manis di dalam WhatsApp group maupun di media sosial. Gimana caranya? Terus simak sampai habis ya. Ya. Nah, kalau bicara tadi di poin nomor 2 adalah tata tertib, maka setelah tahu grupnya, tahu tata tertibnya, kita sekarang masuk di dalam grup. Pasti dong kita pengen komunikasi. Dan benar kata Ken tadi bahwa di dalam grup komunikasi itu kan ada peraturannya, dan juga kalau nggak hati-hati ucapan-ucapan ketikanmu akan menjadi harimau. Iya. Ya, jadi kalau dulu kan apa? Mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang itu jempolmu adalah harimaumu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah. Jangan sampai orang meng-capture percakapan Anda yang sifatnya itu bisa mendeskripsikan orang tertentu ataupun memojokkan, membuli, body shaming ataupun menghina atau memprovokasi sesuatu. Ya, aparat negara dan sebagainya. Wah, kalau udah konteks ini sih Kotomi ngeri sedap untuk bahas ini. Tapi yang jelas saya titip pesan bersama Ken, teman-teman nggak perlulah untuk menyakiti sesama. Hidup ini kan kita tidak pernah tahu rahasia daripada Sang Maha Kuasa. Setidaknya tidak bisa berbuat baik yang banyak, paling tidak jangan menyakiti, jangan melukai. Ya, kira-kira demikian. Nah, sekarang konteksnya kita bukan mau lari ke aturan main nih. Kalau bicara aturan memang ribet, pusing deh ya. Paling itu yang paling penting kita itu tenggang rasa, santai, enjoy. Ya, kayak tadi ada satu grup yang itu sifatnya selalu kekeluargaan, nyaman. Jadi kalau ada toleransi, saya rasa semua itu akan indah. Ya, seperti vibrasi positif 001 itu. Nah, sekarang masuk di poin nomor 3. Semakin kita mengerucut ke dalam, tujuannya adalah pembahasan hari ini supaya teman-teman bisa jualan laris manis di dalam WhatsApp grup maupun media sosial. Ya, jadi bukan sebenarnya jualan sih, tapi teman-teman bisa dapat manfaat. Di grup itu apa? Iya, karena kan biasa orang-orang mau gini, kalau gue bisa jualan, kalau gue laku, gue baru senang ada di dalam grup. Yang penting grup itu harus memberikan gue manfaat. Iya. Nah, sebenarnya grup itu nggak cuma, benar kata Ken, nggak cuma jualan sih. Manfaat itu banyak. Jualan itu kan memang bukan terpusat di dalam grup. Sebenarnya dari hasil pertemanan, kamunya itu memberikan banyak manfaat, kamu tuh di well known, kamu tuh dikenal baik, akhirnya orang suka. Kamu tuh di dalam grup adalah kesempatan kamu tuh membangun beautiful garden, membangun taman yang indah. 255 orang kenal kamu, itu luar biasa. Kita kalau datang ke mall, satu toko yang datang ribuan orang, nggak semua ribuan orang itu tahu toko itu. Tapi bayangin, sekarang ada satu grup itu di dalam satu wadah, semua orang itu terpaku kepada satu tulisan ketikan kamu. Bukankah itu kesempatan yang luar biasa? Untuk soft branding skill. Bukan soft selling skill ya. Ini bicara soft branding skill, di mana orang jadi bisa lebih tahu dirimu. Berikan kesempatan orang untuk mengenalmu, barulah kemudian mereka mengenal produkmu. Nah, itu akan membuat apapun yang kamu jual jauh lebih mudah, jauh lebih menyenangkan, dan jauh lebih bermanfaat. Nah, saya ingat satu statement. Apa tuh? Saya kan kuliah aktif di dalam grup, bukan grup. Dulu di kuliah itu ada namanya
marketing club dan saya salah satu yang mendirikan. Nah, dulu Pak Hermawan Kertajaya tuh sebagai pembina kita. Nah, terus dia ajarin. Dari sana kita sering ada lomba debat antar kampus. Ada satu segmen yang menyambung kotomi itunya. Market yourself before you market things. Which apa tuh? Ayo. Jual dirimu dulu sebelum kamu jual barang. Jual diri. Nah, itu adalah soft branding skill. Nah, itu yang saya dapat waktu kuliah. Market yourself before you market things. Market yourself before your marketing. Yes. Oke, good. Nah, jadi di grup itu sebenarnya paling penting adalah yang tadi Kotomi bilang. Kita pasti mau secara manusia itu kalau kita menyampaikan pendapat atau apa diperhatikan orang. Kan paling beta ya. Misalnya ada satu grup 100 orang. Kita kasih statement, didiemin. Kita komen. Komen. Orang diemin. Tapi begitu ada satu orang langsung direspon. Nah, kita sedih kan? Sedih. Apalah aku atuh. Ya, gitu. Aku apa atuh gitu, apalah aku atuh sih. Kita nggak pernah masuk ke bahasa-bahasa kayak begitu sih. Nah, disadari atau tidak orang-orang yang seperti itu kadang-kadang bukan karena dia, tapi karena dia tidak dikenal kok. Aku mah apalah atuh. Nah, gitu. Iya, tetap aja tertrigger. Tetap tertrigger juga akhirnya. Nah, sebenarnya itu bukan karena dia tidak dihargai, tapi karena orang tidak kenal dia. Tak kenal maka tak sayang. Bukan nggak laku, tapi karena orang nggak tahu. Betul. Simple. Nah, dia kalau kayak gitu kadang-kadang saya aja gitu. Kalau mau membalas satu orang kadang-kadang mikir, gua kalau balas begini nyakitin dia apa enggak nih? Nah, kadang-kadang jadi udahlah daripada lupain aja. Begitu Ken bilang ini, saya jadi ingin melanjutkan. Tadi kita udah sampai poin 3 ya. Sekarang poin keempat. Kalau dikatakan bahwa jempolmu adalah harimaumu, maka sebelum merespon suatu tayangan, suatu argumen, suatu pandangan, pendapat, atau komen di dalam grup, hendaknya tarik nafas dan hitung angka 1-5. 5 second dulu sebelum mereplay sesuatu. Karena itu akan menetral emosi kita. Tidak membuat kita tertrigger dengan cepat, yang akan membuat kita menyesali. Daripada kita delete, delete karena keburu ke capture, mendingan kita hitung dulu. 1, kita baca 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 second ini menurut Kotomi akan sangat bermanfaat sebelum kita merespon. Apakah kita betul-betul perlu merespon? Apakah itu kalimatnya ditujukan kepada kita? Apakah kalimat itu memang bersifat menyinggung rasa ataupun justru kayak tadi bisa malah berdampak memancing kita komen dan kita menyakiti orang lain di dalam grup itu. Dan kadang-kadang diam adalah sebuah jawaban yang terbaik. Betul. Saya sering kayak gitu kok. Iya. Untuk apa kamu berargumen? Kamu berargumen, dia jawab lagi, kamu jawab lagi, nggak ada habisnya. Semua akan mempertahankan kebenaran. Dan kebenaran itu sesungguhnya bisa lihat dari semua sisi. Betul. Bagi Anda benar, bagi dia dari sisi dia benar. Jadi ini nggak bakal selesai. Ya. Apakah dia salah? Enggak. Ya, menurut dia benar. Iya. Kalau kita mengcounter, nggak bakal selesai. Kok lihat apa? Saya lihat bagian depan, lihat power bank. Enggak, saya lihat barcode. Nah, itu dia. Padahal benda yang sama. Yes, tuh. Benda yang sama. Namun karena dia melihat dari sisi sini dan saya melihat dari sisi sini, maka hasilnya berbeda. Beda-beda. Apakah salah? Enggak. Ini adalah tentang sebuah power bank. Yes. Itu dia. Cara pandangnya yang berbeda. Betul. Ilmu pengetahuannya berbeda, ya, dan apa yang informasi dia terima pun berbeda, menghasilkan pandangan dan pendapat yang berbeda. Betul. Jadi ya stop untuk blaming, stop untuk judging, stop untuk arguing. Nggak perlu untuk berdebat. Karena gini, kadang-kadang misalnya saya debat sama Kotomi di chat nih, kan di grup kan saya berdua, ada misalnya 100 orang, 98 lagi liatin kita. Kita merasa menang, sebenarnya kita lagi diketawain. Iya, karena kita seperti dua tarung petinju Ditonton. yang di ring, kita berdarah-darah, yang nonton begitu banyak. Ada yang tertawakan kita, ada yang meledek kita, ada yang menghina, ada yang memuja, ada yang provokasi. Betul. Nah, apakah kita
akan tertrigger dengan hal-hal seperti itu, hendaknya teman-teman menggunakan waktu setidaknya 5 detik untuk sebelum merespon sesuatu. Betul. Ya kan, begitu pula dalam sebenarnya hubungan komunikasi Ya. sih. Saat seseorang mengatakan sesuatu pada kamu, teman-teman bisa menggunakan metode yang pernah diajarkan mentor Kotomi adalah kalau yang dikatakan itu nyaman, tetap tarik nafas dulu, tunggu 5 detik. Kenapa? Agar Anda tidak terbuai. Dipuji, tak terbang. Kalau yang dikatakan itu menyakitkan, tarik juga 5 detik, nafas, karena itu akan menetralisir energi tekanan yang dikasih. Anda akan merasa jauh lebih baik keadaannya, dan Anda merasa bahwa itu bukan saya. Yang kamu katakan itu bukan saya. Maka kamu dihina pun tak tumbang. Yes. Dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Nah, itulah hakikat jadi manusia yang sejati. Betul. Jadi menjadi manusia sejati bukan tentang label yang orang lain kasih kepada kita ataupun kondisi luar yang menekan kita. Tapi menjadi manusia sejati adalah kita belajar untuk menikmati diri sendiri. Yes. Just be yourself. Ya. Ya kan? Nah, Ken, kan tadi pasti nih teman-teman udah nunggu gimana dong jualan di dalam grup ataupun dapetin manfaat di dalam grup. Nah, ini poin yang di penghujung yang paling ditunggu-tunggu. Yes. Sebenarnya bisa diajak masuk ke dalam media sosial, bisa di dalam WhatsApp group, itu merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa. Iya, betul. Sebaiknya kita tidak pernah, kalau bisa saran Kotomi, nanti kayaknya juga ada pandangan ya. Menurut saya tidak perlu mengeluarkan nomor rekening, karena itu akan membuat ilfil siapapun. Kecuali Anda adalah suatu institusi, suatu yayasan yang memang anggota grup meminta secara mayoriti. Ada beberapa puluh orang yang meminta nomor rekening untuk suatu bencana, suatu keadaan yang begitu mendesak, dan Anda dipercaya sebagai bendahara di dalam grup. Apalagi biasanya di grup juga ada ketuanya, ada bendahara. Secara nggak langsung. Nah, percayakan kepada mereka. Iya. Dan kita tidak berhak untuk menampilkan suatu nomor rekening tanpa kejelasan. Betul. Nah, kalau bicara nomor rekening nggak bisa muncul, berarti nggak bisa jualan dong Kotomi. Ada caranya, ada seninya. Jadi kalau Kotomi, saya akan mengelola, misalnya saya mau jualan powerbank ini bagus. Tapi udah habis loh kok, saya udah borong. Ya, jadi ini kita ada kerjasama dengan Tokopedia, mendidik para UMKM, menjadi mereka bisa buka toko online, dan ada support ya, di mana powerbank yang branded ini biasanya di toko-toko 300.000, ini dijual hanya 99.000 untuk teman-teman reseller bisa meraih keuntungan. Karena kita tahu kan bahwa momen pandemi corona ini telah membuat sebagian besar teman-teman kita kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan juga income-nya menurun. Maka daripada kita satu persatu kita kasih beras, minyak, uang, kita bisa nolong berapa banyak. Betul. Tapi kita nggak buka peluang. Kalau sekarang kita kasih modal. Nah, teman-teman buka tokonya, nggak usah buka tokonya, nggak usah bayar pajak, gratis ya kan? Diajarin caranya, produknya disiapin, terus untungnya pun dikasih. Nggak pakai ribet, tanpa ribet, nggak pakai modal, tanpa modal, jualan untung tanpa modal, tanpa ribet. Nah, itu hanya ada di ATC Reseller. Nah, balik lagi. Kok jadi ATC? Jadi ATC ya? Iya. Ya karena konten tingginya beliau seorang pembina yang luar biasa. Nggak pernah jualan di dalam grup, nggak pernah hard selling, nggak ada nomor rekening selain terus-menerus beliau bagikan kebaikan. Ya, itu yang ada cabangnya terus bertambah. Ya, sebenarnya ini secara langsung kita lagi bagi triknya nih kok. Iya. Di grup bagaimana jualan. Iya betul. Nah, kalau Kotomi tadi, saya adalah kalau barang ini saya mau jualan di dalam grup, saya akan kemas media sosial saya sebaik mungkin, yaitu di Instagram. Instagram kan punya saya pribadi ya. Jadi saya tidak ganggu orang lain. Di situ adalah tempat kreativitas saya menuangkan ide murni saya, personal branding saya, jati diri saya. Ya walaupun banyak orang bilang kan di media sosial orang suka faking, ya. Faking menurut saya nggak bakal bisa bertahan lama. Betul. Nggak bakal bisa bertahan lama. Seberapa orang itu menyembunyikan dirinya, dia akan lelah dengan sendiri. Betul. Jadi be genuine, be yourself, dan
Kalau memang kamu harus jualan untuk menafkahi hidupmu, nggak usah munafik, nggak apa-apa. Jangan malu. Nggak usah malu. Betul. Ya kan? Wah, nggak enak kok Tommy. Nanti dibilang orang hard selling, nggak enak nih, nggak enak itu. Yang nggak enak itu kalau kamu mulai utang sama orang lain itu baru nggak enak. Itu situasi yang nggak enak. Tapi caranya adalah barang ini saya akan kemas dalam bentuk video. Saya akan ceritakan keunggulan barang ini, nilai value-nya, untungnya buat teman-teman. Kemudian saya tulis caption-nya sejelas mungkin. Bagaimana cara mendapatkannya di Tokopedia, ya kan? Toko platform jualan, salah satunya ya. Kebetulan Tokopedia menjadi yang membackup, yang sponsor, bukan membayari acara ini, tetapi justru kita melihat dia berkontribusi membangkitkan UMKM Indonesia. Makanya kita juga tulus support Tokopedia. Mereka dididik untuk bisa punya toko online. Jadi kita udah punya toko online dari Instagram. Kita bisa captionnya tulis toko online kita ada di mana, linknya, deskripsinya. Lalu kemudian setelah selesai, nah ini dia, kita punya WhatsApp group banyak link tadi. Daripada kamu mau hantam 12 foto produk ke dalam WhatsApp group, which is itu bikin orang ilfeel, daripada kamu keluarin begitu banyak kata-kata tentang promosi barang ini, which is itu juga bikin orang ilfeel. Di dalam grup, saya mau tanyakan kan, ada orang yang nggak suka sama kamu, ada nggak? Ada. Ada orang yang nggak peduli sama kamu, ada nggak? Ada. Ada orang yang suka sama kamu, ada nggak? Ada. Izinkanlah orang yang suka, mereka mengapresiasi kamu dengan link yang sudah kamu tata rapi, ada Tokopedia-nya, toko jualan kamu, atau alamat toko kamu, atau jasa kamu, nomor teleponmu, di dalam Instagram, linknya itu Anda taruh di dalam WhatsApp group. Anda share, tentunya sebelumnya izin dulu. Selamat sore admin, saya pengen tahu jam berapa boleh jualan dan sebagainya. Ada aturan gitu ya? Iya, betul. Ya, kita taruh linknya. Setelah kita taruh, yang menyukaimu dia akan lihat, akan klik ya. Yang nggak kenal kamu, nah ini dia keuntungannya. Dia akan klik kalau memang tayangan kamu bagus. Itu biasa kalau ditaruh Instagram itu per video ya. Kalau per video bisa dilihat sekilas. They will follow you. Mereka akan mengikuti kamu. Ya. Katakanlah dia belum beli, tapi paling tidak kamu mendapatkan teman baru. Ya. Dan itu berguna banget untuk secara follower. Betul. Yang nggak suka sama saya gimana kata Tommy? Yang nggak suka ya untung. Lu nggak bikin dia berisik, nggak bikin dia live, nggak bikin dia kaget bete. Iya, kamu bisa di-kick sama dia. Malah rugi sendiri. Nah ini kalau tips dari Tommy. Betul, betul. Ya, sederhana. Kelola yang baik di dalam Instagram, taruh alamat toko, description, nomor telepon, ataupun link di Tokopedia, lalu kemudian baru kamu bawa ke dalam WhatsApp group, itu jauh lebih indah, lebih beretika. Nah kalau dari kan, ada caranya nggak? Sebenarnya sama sih, cara itu memang udah paling benar karena gini, WhatsApp group itu bukan milik kita, tapi itu milik umum. Sosial. Nah, yang milik kita ya Facebook atau Instagram itu milik kita. Personal. Jadi intinya kita mau post apa itu hak-hak kita. Tapi kalau di grup itu ya sebisa mungkin yang tadi jangan mengganggu orang. Dibom dengan foto, video itu udah paling bete nyaman. Itu bikin bete. Jadi kalau Tommy katakan ya itu paling benar. Jadi teman-teman tinggal kasih link aja taruh. Mungkin kalau memang ini sekilas dikasih caption kecil aja dikit aja bahwa ini tentang apa. Udah, jadi teman-teman sana akan nyaman. Iya. Dan biasanya kan juga di Instagram saya tahu ya, Big Tommy Culinary ya, teman-teman bisa kepoin, bisa follow. Itu kan ada Instastory. Nah Instastory kan sebenarnya kalau udah di atas 10.000, ya ini kalau bicara udah 10.000 ya, kita bisa ngedrive orang untuk masuk ke dalam kolam ikan. Dimana teman-teman yang menyukai kita akan rawat dengan baik. Gimana tuh kok? Jaga komunitasnya. Jadi pertama adalah ketika Anda sudah 10.000, maka muncul 10.000 follower ya. Iya, akan muncul fitur link kan. Di bagian atas. Kapan-kapan kita bisa lihat ya. Kan akan jelasin. Itu ada link di mana ketika sudah 10.000, link itu akan muncul. Kalau misalnya orang-orang yang lihat Instastory-mu, dia suka dengan produk kamu nih yang kamu tampilkan, kamu bisa kasih tulisan untuk swipe. Begitu swipe ke atas, dia akan masuk ke dalam entah itu WhatsApp group, entah itu Telegram group, entah itu apapun yang memang merupakan tempat jualannya kamu. Bahkan bisa link topeknya kamu juga bisa.
seru banget kan. Jadi kelolalah media sosial yang baik. Betul. Kelola Instagram diri sendiri dengan menjadi kebun yang indah, menjadi garden yang indah, sehingga butterfly, kupu-kupu akan mendatangi kamu, kupu-kupu rezeki yang mendatangi kamu. Rezeki itu adalah yang diantar, bukan yang sibuk kamu mencari. Yes. Itu jauh lebih baik. Betul. Dan itu menurut Kotomi akan jauh lebih besar impact-nya daripada kita ada 200 grup, semuanya kita blastingin dan sampai malam hari kita tunggu tak kunjung satupun yang berempati dan mau berbagi. Betul. Apalagi membeli. Betul. Berbagi pendapat aja orang nggak mau loh, karena sudah kesal sama kita. Jadi ilfil ya. Ilfil. Gimana kalau Ken? Setuju. Jadi kalau boleh saya simpulkan, simpelnya sih gini. Branding dirimu dulu. Branding diri adalah membangun yang tadi kalau Kotomi istilahkan adalah kebun yang indah. Nah, kebun yang indah itu adalah di media sosial pribadi seperti Instagram atau Facebook atau mungkin di Tokopedia atau yang lain. Disitulah bangun yang rapi, bangun yang bagus, sehingga kita punya satu alamat, punya satu tujuan di mana nanti kalau orang-orang mau tahu tentang kita, tinggal kita arahkan satu saja dan dia bisa lihat keseluruhan profilnya kita. Iya, berbagi identitas dulu. Yes. Jadi kuncinya di situ. Jadi bukan kita masuk ke grup banyak-banyak terus kita istilahnya spam video, spam foto, bukan begitu. Orang belum kenal kita udah paksa untuk beli barang yang nggak mungkin orang mau. Tapi kalau misalnya orang udah kenal kamu, bidang jasa kamu dia tahu, oh kamu adalah food blogger, kamu kaitannya dengan dunia makanan minuman. Ya nggak mungkin kan tiba-tiba orang gadget bisa mendatangi kan ya nggak jelas. Betul. Konteksnya kan nggak jelas semua. Betul. Ya kan? Tapi mau nggak orang-orang gadget bekerja sama-sama kan di kami? Ya jelas mau. Karena pasti ada satu kolaborasi yang bisa dihasilkan. Betul. Tapi dari mana itu bisa terjadi? Bangun integritas, bangun karakter, bangun sikap yang baik dalam tata krama bermedia sosial. Yes, di dalam grup seperti itu. Jadi gini, misal contoh, saya punya akun Instagram Biktami Kulinari, tetapi di grup saya itu ngeganggu orang mulu, menampilkan image yang tidak baik dalam diri saya. Percaya deh, saya juga nggak akan bisa jualan Biktami Kulinari, gitu. Nah, jadi teman-teman juga sama. Poinnya adalah udah identitas bagus di grup itu ya seperti kita berhubungan offline, kita ada tata kramanya, menghargai satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang memuji kita terima kasih, kalau ada orang yang postingnya itu memang bermanfaat buat kita kasih jempol atau apa, saling respect sehingga satu saat kita juga akan direspect. Belajar menghargai maka Anda akan dihargai. Banyak sekali orang-orang yang tidak bersudi untuk memberikan like kepada temannya. Banyak juga orang yang tidak rela untuk instastory-nya meretake kembali produk-produk temannya. Pertanyaannya, kalau kita tidak pernah menabur, mengapa berharap untuk bisa menuai? Semuanya terkembali kepada Anda. Oke, Kotomi pamit undur diri dan juga Ken. Yes. Sampai ketemu di tayangan kami berikutnya. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Oke.